Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah mudahkan untuk bisa kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita mempelajari kitab Ad-Da' wa Dawa. Ini adalah salah satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkannya kita untuk mempelajari agama Allah yang mulia, membaca kitab para ulama, dimudahkan kita untuk membacakan firman Allah SWT, mempelajarinya. Begitu juga dengan hadis Nabi yang mulia alaihi wassalam, suatu kenikmatan yang sudah sepatutnya untuk kita bersyukur kepada Allah SWT atas nikmat ini, yang sudah sepatutnya kita juga untuk ungkapkan ini sebagai suatu nikmat, untuk kita juga memohon kepada Allah SWT semoga Allah SWT menetapkan nikmat ini terus mengiringi kehidupan kita sampai akhir hayat kita, dan semoga Allah mewafatkan kita di dalam agamanya yang mulia, di atas Alkitab, di atas sunnah Nabi SAW, wal qadiru alaih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pelajaran kita kitab Ad-Da' wa Dawa, sebagaimana telah kita ketahui bersama, ini adalah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, berkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau, menjelaskan atau pertanyaannya berkisah seseorang yang berusaha untuk lepas dari jerat-jerat dari keburukan yang dia ketahui itu akan membinasakannya, dari jerat-jerat kemaksiatan, keburukan, dosa. Dia berusaha keras untuk lepas dari jerat-jerat itu semua, akan tetapi nampak jeratan itu seolah-olah semakin mencengkramnya, membuatnya terasa semakin sulit untuk bangkit dari jerat-jerat tersebut. Kemudian dipertanyakanlah keadaan ini kepada Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau menjawab dengan apa yang ada di dalam kitab ini sebagai jawaban baik secara global dan rincian-rinciannya. Dan kitab ini berjudul Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya. Walaupun penjelasan di dalamnya lebih khusus berkait dengan penyakit yang berkaitan dengan penyakit keagamaan, penyakit hati, penyakit rohani, penyakit yang membahayakan seseorang dunia dan akhiratnya. Dan dijelaskan dalam kitab ini bagaimana seorang bisa mengetahui obat untuk mengatasi penyakit tersebut, untuk dia jadikan sebagai sebab hingga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya dan menyelamatkannya dari kubangan penyakit yang membahayakan ini, membahayakan dunia dan akhirat seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir pembahasan kita berkait dengan bantahan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, alasan-alasan, yakni beliau membantah alasan-alasan yang biasa dasar landasan oleh orang-orang yang terus berkecimpung dalam dosa dan maksiatnya. Beliau jelaskan alasan-alasan tersebut dan membantah bagian-bagian dari alasan-alasan itu. Terakhir pembahasan kita berkait dengan seorang
yang menjadikan harapan dia kepada Allah, baik sangkanya dia kepada Allah untuk meneruskan perbuatan maksiatnya, untuk tetap terus berbuat maksiat. Di mana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah membantah secara umum bahwasanya itu adalah harapan yang keliru dan salah, baik sangka yang keliru dan salah. Itu bukan baik sangka kepada Allah, tapi itu adalah angan-angan kosong. Itu adalah tipu daya yang dia tertipu oleh amalnya sendiri yang buruk. Jadi itu bukan harapan yang benar, karena beliau menjelaskan karena hakikat harapan yang benar, baik sangka yang benar adalah harapan dan baik sangka yang disertai dengan amal saleh. Adapun seorang yang melakukan amal keburukan, kemudian dia menyangka dengan beramal keburukan itu dia berbuat kepada Allah, berbaik sangka akan rahmatnya, akan ampunannya, maka ini adalah tipu daya syaitan. Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW telah menjelaskan bahwasannya baik sangka kepada Allah dari orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang mengharap ampunan Allah, hanyalah baik sangka yang diiringi dan disertai dengan amal saleh. Kemudian Al-Imam rahimahullah pun menjelaskan dalil dari Alkitab, dari Sunnah, dan sehat yang benar bahwasannya yang namanya baik sangka nggak akan mungkin diiringi dengan amal yang buruk. Justru sebaliknya, amal yang buruk itulah yang akan menumbuhkan buruk sangka. Justru sebaliknya, amal buruk itulah yang berasal atau dilakukan di mana asal perbuatannya karena buruk sangka. Tidaklah seorang berbuat syirik atau perbuatan keburukan-keburukan yang lainnya, melainkan ada bagian buruk sangka dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan sebab itu dia melakukan amal keburukan. Jadi seorang yang menyangka dengan berbuat maksiat dia berbaik sangka kepada Allah, atau beralasan baik sangkanya kepada Allah untuk berbuat maksiat, maka ini adalah memutarbalikan fakta. Ini adalah tipu daya syaitan, memutarbalikan fakta. Karena sesungguhnya yang namanya baik sangka tidak akan terjadi kecuali disertai dengan amal saleh. Masyarul muslimin rahimakumullah, ya. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan juga di sini, ya, sebab kenapa seorang akhirnya ketika sudah mengetahui suatu perbuatan buruk, suatu perbuatan itu dosa, suatu perbuatan itu akan mengakibatkan efek resiko siksa, azab yang dapat menimpa dirinya, tapi kenapa dia masih terus melakukan perbuatan dosanya? Maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan beberapa sebab dari perkara ini, beberapa sebab yang akhirnya membuat seseorang terus berkubang di dalam kemaksiatannya. Ya, di antaranya Al-Imam menjelaskan yaitu dhaful ilm wa nuqsanul yaqin, dan kurangnya keyakinan. Ketika seorang ilmunya lemah, ilmu berkaitan dengan kebesaran keagungan Allah, ilmu berkaitan dengan janji-janji Allah, ancaman yang datang dari Allah, ilmu yang berkaitan dengan surga dan apa yang ada di dalamnya, neraka dan apa yang ada di dalamnya, ilmu yang berkaitan dengan bukti-bukti kebenaran dari apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka ini pada akhirnya akan mengurangi keyakinan dia. Ketika seorang kurang keyakinan, pada akhirnya dia akan menjadi orang yang konsisten, atau dia sulit untuk bisa konsisten untuk istiqamah, untuk bangkit dari kemaksiatannya. Karena bangkit dari kemaksiatan, menegakkan ketaatan butuh keyakinan. Seorang yang tidak yakin pastinya tidak akan konsisten. Seorang yang tidak yakin pasti sulit untuk memegang erat sesuatu yang tidak dia yakini. Kita seorang manusia pastinya
akan memegang erat sesuatu yang benar-benar kita ketahui, yang kita yakini kebaikannya, kebenarannya, kemaslahatannya, manfaatnya. Maka ini sebab utama yang pada akhirnya seseorang ketika dia tahu suatu perbuatan secara global mungkin itu adalah buruk, itu adalah jelek, tapi terus berkubang di dalamnya karena kurangnya ilmu, minimnya ilmu, sehingga mengakibatkan minimnya keyakinan dia. Maka ini pelajaran buat kita sekalian untuk menambah ilmu kita, meminta kepada Allah agar menambah ilmu bagi kita, meminta kepada Allah agar menambah keyakinan kita untuk agama ini, kepada agama ini, sehingga Allah SWT memberikan kekuatan bagi kita untuk istiqomah pada apa yang Allah cintai dan ridai, untuk bangkit dari keterpurukan, dosa dan maksiat yang kita masih berada di dalamnya. Kemudian Al-Qayyim juga menjelaskan di antara sebab yang lainnya, yaitu kelalaian seseorang di dalam kehidupannya, yang dia menghabiskan banyak waktunya pada hal-hal yang tidak mendatangkan kepada perkara-perkara yang sia-sia, ya, memperturutkan hawa nafsu, angan-angan kosong, tipu daya syaitan yang terus diikuti, ya, kemudian panjang angan-angan seolah-olah dia masih lama umurnya dan tidak akan mati, lebih menyukai kehidupan dunia, ya, dan lain-lain dari sebab-sebab yang akhirnya menjadi atau membawa seorang tetap berada dalam perbuatan kemaksiatan dan sulit dia untuk bangkit darinya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan juga di sini, yakni al-farqu baina husnidzan wal gurur. Apa perbedaan antara baik sangka dengan ketertipuan? Apa perbedaan antara baik sangka dengan ketertipuan? Ya, secara global kita jelaskan di sini, tidak kita bacakan satu persatu, ya, karena ini akan memakan waktu dan perkaranya sudah kita singgung dan kita ingatkan. Al-Imam rahimahullah itu menjelaskan perbedaan antara baik sangka dan ketertipuan. Ya, ini seorang yang berada dalam keadaan tertipu oleh hawa nafsunya, tertipu oleh syaitan, tertipu oleh keburukan dari perbuatannya. Apa perbedaan baik sangka dengan ketertipuan? Ya, Al-Imam menjelaskan yang namanya baik sangka, ya, kalau dia membawa, menggiring, memotivasi, membangkitkan, ya, seseorang untuk beramal saleh, maka inilah baik sangka yang sahih, yang benar. Tapi kalau baik sangka membawa kepada kemalasan, membawa seorang berkubang di dalam kemaksiatan, ini namanya gurur, ini namanya tertipu, ya. Jadi baik sangka yang sahih, yang benar adalah baik sangka yang memotivasi, menggiring, menyeret seorang untuk beramal soleh, ya, untuk beramal soleh. Adapun baik sangka yang menyeret seseorang untuk bermalas-malasan dan terus berkubang dalam keburukan, ini namanya bukan baik sangka, tapi ini namanya ketertipuan. Seorang tertipu dengan halnya, merasa dia berada di dalam kebaikan, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam kemudian menjelaskan alasannya, diantaranya adalah apa yang menjadi logika benar dan sehat yang dapat kita saksikan dari kehidupan kita. Sebagai contoh misalnya seorang yang menanam, ya, seorang yang bercocok tanam, ya, tentu dia akan berbaik sangka, memiliki harapan ketika dia menanam benihnya, ketika dia menyiraminya, ketika dia membersihkan tanahnya dari hama, menanam benihnya dan melakukan hal-hal yang menjadi tuntutan untuk tumbuh dan panen dia, maka inilah yang dikatakan sebagai orang yang berbaik sangka. Inilah yang dikatakan sebagai orang yang berbaik sangka. Adapun seorang yang tidak menanam, tidak menebar benih, tidak membersihkan tanahnya dari hama untuk dia tanami benih-benih tersebut, maka kemudian dia berharap dia akan mendapatkan panen hasil yang benar, yang baik, maka ini adalah orang yang paling jahil, sejahil-jahil manusia
yang ada di muka bumi, ya. Contohnya lagi, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, ya, ini seorang yang menginginkan anak tapi dia nggak mau menikah atau tidak mau melakukan hubungan, ya, dengan pasangannya dari ikatan yang sah. Dia ingin punya anak hasil keturunannya darah dagingnya, tapi dia tidak mau menikah, tidak mau berhubungan dengan pasangan resminya, maka ini adalah angan-angan kosong. Kalau dia mengharapkan anak dari keturunannya darah dagingnya, tapi dia tidak melakukan sebabnya, dan begitu seterusnya, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, apa yang kita lihat dari realita, fakta, kenyataan dalam hidup ini membantah orang-orang yang menjadikan baik sangkanya kepada Allah sebagai alasan untuk berbuat maksiat, sedangkan dia mengharap rahmat, sedangkan dia mengharap ampunan, sedangkan dia mengharap surganya Allah dengan dia terus-menerus berbuat maksiat. Ini adalah kebodohan, ya, yang sangat yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menjadikan baik sangkanya sebagai alasan untuk berbuat maksiat, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, terakhir pembahasan tentang masalah harap, ya, atau berbaik sangka ini, Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, ini perlu kita pahami dengan baik, ya. Lawazimur raja, konsekuensi dari ar-raja, konsekuensi dari baik sangka, konsekuensi dari harapan kepada Rabbul Alamin, atau konsekuensi dari apa yang ada pada diri kita berupa harapan terhadap sesuatu. Seorang yang mengharap sesuatu, maka ada konsekuensi dari harapannya tersebut. Apa konsekuensinya? Ya, ini barang siapa yang meninggalkan, ya, dan mengabaikan konsekuensi ini, maka sesungguhnya itu bukan harapan yang benar. Itu adalah angan-angan kosong. Karena suatu harapan menuntut untuk ada pada orang yang berharap tiga hal ini. Barang siapa yang berharap sesuatu tapi dia meninggalkan tiga hal ini, maka itu bukan harapan yang benar, tapi itu adalah angan-angan kosong. Itu adalah hayalan, angan-angan kosong yang tidak memiliki dasar pijakan sama sekali untuk dia berpijak. Apa yang menjadi konsekuensi dari harapan ini? Yang pertama, mahabbatu mayarjuh. Seorang yang mengharap sesuatu, konsekuensi dari harapan dia adalah mencintai apa yang dia harapkan. Seorang mencintai Allah, seorang mencintai surga, ingin masuk ke dalamnya, maka konsekuensinya dia mencintai surga, mencintai Allah SWT, ya. Seorang yang berharap kebaikan dari amal solehnya, maka dia mencintai amal solehnya, ya, karena dia berharap kebaikan dari amal soleh tersebut, ya. Maka harapan terhadap sesuatu membawa konsekuensi seorang mencintai apa yang dia harapkan. Kemudian yang kedua, di antara konsekuensi harapan akan sesuatu, khaufuhu min fawatih. Siapa yang berharap akan sesuatu, maka konsekuensi keadaan dirinya pasti akan ada rasa takut luputnya dia tidak mendapatkan yang dia harapkan tersebut. Di antara konsekuensi harapan, rasa takut yang ada pada diri seseorang kehilangan apa yang dia harapkan tersebut. Seorang menginginkan surga, seorang menginginkan rahmat Allah SWT, maka ada pastinya dalam dirinya rasa takut kehilangan rahmat Allah, tidak masuk ke dalam surga. Maka harapan itu menuntut adanya rasa takut kehilangan apa yang diharapkan, ya. Barang siapa yang berharap akan sesuatu tapi tidak memiliki rasa takut akan apa yang diharapkan, kehilangan apa yang diharapkan, maka ini bukan rasa harap yang benar, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara konsekuensi harapan terhadap sesuatu yang harus ada pada orang yang benar-benar mengharapkan sesuatu, sa'yuhu fi tahsilihi bihasbil imkan. Usaha dia, kerja keras dia mengusahakan untuk mendapatkan apa yang dia harapkan. Orang yang mengharapkan sesuatu
maka dia akan bekerja keras. Dia akan mencurahkan apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia bisa untuk apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan itu. Semakin besar cita-citanya, semakin besar harapannya, maka semakin besar juga pengorbanan yang akan dia lakukan untuk sampai pada apa yang dia cita-citakan. Dan harus seperti itu. Barang siapa yang mengharap sesuatu tapi tidak mencintai sesuatu yang diharapkan, tidak memiliki rasa takut kehilangan apa yang dia harapkan, dan tidak berusaha mengupayakan apa yang dia bisa untuk mendapatkan apa yang dia harapkan, kalau dia tidak ada dan tidak melakukan hal ini, maka harapan tersebut adalah angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Sebagai contoh dari pembahasan atau yang sesuai dengan apa yang menjadi pembahasan kita, contohnya seorang mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai harapan tersebut, ya, jika itu benar, dia mengharap itu. Apakah, kita tanya lagi, yang kedua, apakah dia takut kehilangan rahmat itu? Kalau memang ada, berarti dia berada pada kebenaran harapannya itu. Tinggal bukti yang harapan dia adalah apa yang sudah dia lakukan, apa yang sudah dia korbankan, apa yang sudah dia curahkan untuk mendapatkan ampunan Allah. Kalau yang dia lakukan adalah hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang akan mendatangkan ampunan Allah, maka ini adalah bohong. Rasa harap itu adalah rasa harap yang bohong. Seorang menginginkan rahmat Allah, dia takut tidak dapat rahmat, tapi malah berbuat dosa, bohong dia. Bagaimana mungkin kita katakan dia adalah seorang yang jujur menginginkan rahmat Allah, sedangkan dia tidak mengorbankan apapun, dia tidak mengusahakan apapun sebagai tuntutan kecintaannya terhadap apa yang dia harapkan, sebagai tuntutan, ya, rasa takutnya kehilangan apa yang dia harapkan. Ya, ini usaha dia, kerja keras dia, ya, pengorbanan dia untuk sampai pada apa yang dia harapkan. Dan begitu seterusnya. Seorang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang takut tidak masuk ke dalam surga, akan tetapi dia beramal dengan amalan ahli neraka. Ini adalah harapan kosong, harapan palsu. Tidak benar seorang memiliki harapan seperti itu, ya, kalau tidak dibuktikan dengan amal. Justru amal dia yang meninggalkan ketaatan, yang meninggalkan hal-hal yang menjadi sebab seorang masuk dalam surga, menunjukkan kalau dia itu nggak benar-benar menginginkan surga, nggak benar-benar takut kehilangan surga, nggak benar-benar mengharap rahmat Allah, nggak benar-benar takut kehilangan rahmat Allah. Karena kalau dia memang benar berharap rahmat Allah, berharap ampunan Allah, berharap surganya Allah, pasti dia akan berkorban dengan apa yang dia bisa untuk mendapatkan rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala itu, untuk dia sampai kepada rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fakta, kenyataan. Ya, di mana seorang yang beralasan dengan harapan baik sangka kepada Allah untuk berbuat maksiat tidak bisa lari lagi. Tidak bisa memiliki alasan lagi. Ini adalah fakta, kenyataan. Dalam kehidupan kita pun demikian. Seorang memperoleh kekayaan, dia mencintai kekayaan, dia takut dia tidak mendapatkan kekayaan, tapi dia nggak kerja, tapi dia tidak mengusahakan, ya, usaha untuk sampai kepada kekayaan. Ini adalah omong kosong. Ini adalah omong kosong. Ya, ini adalah omong kosong. Ya, seorang mencintai orang lain, mencintai bapaknya, ibunya, atau mencintai pasangannya, mencintai istrinya, mencintai suaminya. Dia takut dia cintai itu, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang membuat pasangannya lari, yang membuat pasangannya benci, yang membuat pasangannya marah kepada dia. Maka ini adalah cinta yang palsu, cinta yang bohong. Karena kalau benar dia cinta dan berharap kepada orang yang dia cintai tersebut, dia akan mengorbankan apa yang dia bisa untuk kesenangan orang yang dia cintai. Ya, dia akan mengorbankan apa yang dia bisa
agar jangan sampai kehilangan orang yang dia cintai. Maka begitulah kehidupan berjalan. Begitulah kehidupan berjalan. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sekali lagi, barang siapa yang menjadikan angan-angan kosongnya dari harapan palsu, baik sangka yang palsu sebagai alasan untuk dia berbuat maksiat, dia benar-benar berada pada jerat-jerat syaitan, dia berada pada keadaan tertipu, dan dia berada pada kemalangan. Dia menyelisihi Al-Quran, menyelisihi sunnah Nabi SAW, dan menyelisihi apa yang menjadi fakta, kenyataan, logika sehat yang ada dari kehidupan kita di dunia yang fana ini, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian Al-Imam rahimahullah itu menjelaskan bagaimana harap itu konsekuensinya adalah rasa takut. Dimana seorang ketika memiliki harapan terhadap sesuatu, pasti juga dalam dirinya ada rasa takut kehilangan akan sesuatu tersebut. Harap dan takut ini adalah suatu kelaziman yang harus berjalan, ada, ya, yang satu mendatangkan yang lainnya, ya. Nah, Al-Imam rahimahullah kemudian menjelaskan bahwasannya rasa harap dan takut seorang, ya, terhadap sesuatu yang dia harapkan, rasa takut kehilangan yang dia harapkan, ini akan membangkitkan atau ini akan membawa seorang yang memiliki harap dan takut itu untuk beramal, ya, untuk beramal, untuk mengusahakan mendapatkan apa yang dia harapkan, untuk dia mengusahakan agar jangan sampai kehilangan apa yang dia harapkan tersebut. Rasulullah sallallahu wasallamuhu alaihi bersabda dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahkan oleh para ulama. Nabi SAW bersabda, "Man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzila, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannatu." Kata Nabi SAW, barang siapa yang takut, maka dia akan menempuh perjalanan walaupun di malam hari. Siapa yang takut dia terlambat, siapa yang takut dia tidak akan sampai, siapa yang takut di tengah perjalanan dia akan mengalami hal-hal yang tidak dia inginkan, maka dia akan terus menempuh perjalanan, lanjutkan perjalanan walaupun mungkin perjalanan itu di malam hari. Waman adlaja balagal manzil, dan barang siapa yang berjalan, dia akan sampai pada tujuan. Dia akan sampai pada tujuan. Ketahuilah, sesungguhnya perniagaan Allah itu mahal. Sesungguhnya perniagaan Allah adalah surganya Allah SWT. Hadis ini dibawakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, memberi petunjuk bagi kita sekalian bahwasannya seorang yang memiliki rasa kekhawatiran terhadap sesuatu yang dia cita-citakan, yang menjadi tujuannya, maka dia akan menempuh jalan, dia akan beramal, dia akan berusaha agar yang dia cita-citakan, agar yang menjadi tujuan bisa dia dapatkan, agar dia tidak kehilangan apa yang menjadi tujuan dan yang dia cita-citakan tersebut. Ya, ini dalil, ya, dari hadis Nabi yang mulia SAW yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim, ya, penjelasan bahwasannya yang namanya rasa harap memiliki konsekuensi amaliyah yang dilakukan oleh seorang yang mengharapkan sesuatu, ya, dan khawatir dan memiliki rasa takut kehilangan sesuatu yang diharapkan tersebut. Itu harus dan akan dibuktikan dengan amal, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah juga menjelaskan hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun, "Innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun wal ladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun wal ladzina hum bi rabbihim la yusyrikun wal ladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun." Dalam surah Al-Mu'minun ayat 57 dan seterusnya, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang yakin beriman kepada ayat-ayat Allah, orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang
membelanjakan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dengan penuh rasa takut bahwasanya dia akan kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan, itulah orang-orang yang terdepan dalam kebaikan. Diriwayatkan dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, bertanya kepada Rasulullah tentang ayat ini, ya, yaitu tentang firman Allah, orang-orang yang memberi, orang-orang yang membelanjakan, mengeluarkan, ya, apa yang ada pada dirinya dalam keadaan hatinya takut bahwasanya dia akan kembali kepada Allah, ya. Maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ahumul ladina yashrabun al-khamar wa yaznun wa yasraqun? Apakah mereka ini, ya, adalah orang-orang yang minum khamar, ya, dengan perbuatan buruknya mereka, zina, minum khamar dan mencuri. Akhirnya mereka takut, yang dengan rasa takut ini membuat mereka akhirnya membelanjakan harta mereka, ya, di dalam kebaikan pada apa yang Allah cintai dan diridhoi, ya. Apakah orang-orang yang takut ini yang kemudian dia beramal adalah orang-orang yang mencuri, pezina, atau orang-orang yang meminum khamar dari pelaku-pelaku dosa? Kata Nabi SAW, la ya bintas Siddiq, bukan wahai anak As-Siddiq, ya. Ini Aisyah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi menjelaskan, walakinnahumul ladina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafun alla tuqabbala minhum ulaika yusari'una fil khairat. Akan tetapi mereka ini yang membelanjakan, yang mengeluarkan, menginfakkan apa yang ada pada mereka dalam keadaan hati mereka takut, yang bersegera dalam kebaikan, itu bukanlah para pendosa, tapi mereka adalah orang-orang yang berpuasa, sholat, sedekah, dan mereka takut tidak diterima amal mereka tersebut. Ini memotivasi mereka bersegera dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Maka hadis yang mulia ini memberikan pelajaran buat kita sekalian, seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, bahwasanya rasa harap konsekuensinya adalah rasa takut kehilangan apa yang diharapkan. Dan rasa takut ini akan membangkitkan, menjadi motor seorang untuk mengusahakan sesuatu, melindungi harapannya, mengusahakan sesuatu untuk dia sampai kepada harapannya. Maka orang yang memiliki harapan yang benar pastinya akan memiliki rasa takut kehilangan apa yang diharapkan, dan konsekuensinya dia akan beramal saleh, bahkan dia akan bersegera dalam kebaikan. Itulah orang-orang yang benar di dalam keberagamaan, pondasi ibadah, beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beribadah kepada Allah, menghambakan diri dengan pondasi harapan yang benar, yang di dalam harapan ini memiliki juga rasa takut yang memotivasi dan membangkitkan, memotori dia untuk beramal saleh, bersegera dalam kebaikan. Inilah konsekuensi dari harapan yang benar, baik sangka yang benar, yang di dalamnya akan tumbuh rasa takut dengan apa yang dia harapkan, yang membangkitkan dia untuk beramal saleh dan bersegera di dalam kebaikan. Tidak seperti apa yang diyakini oleh mereka yang katanya memiliki harapan, berbaik sangka kepada Allah, tapi amal mereka bertolak belakang dengan apa yang menjadi tuntutan, keinginan, harapan dan penjagaan, serta rasa takut terhadap rasa takut akan kehilangan apa yang mereka harapkan tersebut, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan contoh-contoh dari generasi yang menjadi tauladan kita sekalian, yaitu para sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhum. Mereka lah yang menjadi teladan. Mereka dididik langsung oleh Rasulullah SAW. Mereka terdidik langsung dari mata air kenabian. Mereka orang-orang yang menyaksikan bagaimana Al-Quran itu turun, untuk apa dan apa maksudnya. Mereka para sahabat Nabi yang mulia SAW, orang-orang yang Allah muliakan, menemani nabinya yang mulia SAW memperjuangkan agama ini. Orang-orang yang Allah SWT muliakan, orang-orang yang Allah tinggikan, orang-orang yang menjadi teladan bagi umat ini, yang berada di saf terdepan di dalam kebaikan untuk umat ini,
para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, Al-Imam menjelaskan beberapa keadaan asar dari para sahabat, keadaan mereka, bagaimanakah keadaan mereka dalam beragama, bagaimana rasa harap, bagaimana rasa takut yang ada pada mereka. Yang ini menjelaskan bagi kita sekalian, seperti inilah seharusnya kita dalam beragama. Kalau memang benar kalian di dalam agama yang benar, tentunya kalian berada pada apa yang para sahabat berada padanya. Kalau memang kalian benar di dalam harapan kalian, keyakinan kalian, baik sangka kalian kepada Allah, harapan dan baik sangka kalian berada pada harapan dan baik sangka seperti yang para sahabat berada di atasnya. Karena mereka adalah orang-orang yang terdidik, ya, langsung dari mata air kenabian, dididik langsung oleh Nabi yang mulia alaihissalam. Maka keadaan diri mereka itu adalah buah dari kebaikan pendidikan ini. Ya, kalau kita memang merasa benar dengan harapan-harapan, dengan keyakinan, dengan baik sangka kita kepada Allah, maka kita cocokkan dengan apa yang ada para sahabat. Tidak cocok, apalagi bertolak belakang, maka kalau kita berarti berada dalam kekeliruan dan kesalahan dalam beragama. Ketika kita berada di suatu titik, di satu sudut, sedangkan para sahabat di kutub yang lain, di sudut yang lain, maka ketahuilah berarti kita tidak berada pada kebenaran di dalam beragama. Karena mereka para sahabat, Allah Subhanahu wa taala telah jadikan sebagai contoh teladan bagi generasi selanjutnya. Sebagaimana keterangan dari Allah dan hadis Nabi SAW yang sangat banyak tentang keteladanan para sahabat bagi kita sekalian. Di sini dibawakan beberapa sahabat, ya, athar dari beberapa sahabat bagaimana keadaan mereka dalam keberagamaan. Di antaranya tentang keadaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, di mana Al-Imam Al-Qayyim membawakan beberapa athar dari Abu Bakar As-Siddiq, ya, tentang keadaan beliau dan hambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini, yakni athar Abu Bakar As-Siddiq, di mana beliau pernah mengatakan, wadittu anni sya'ratun fi jambi abdin mu'minin. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ahmad, ya, dalam kitabnya Az-Zuhud. Abu Bakar berkata, aku berharap atau aku andai saja, ya, aku ini hanyalah satu helai rambut yang ada dahi seorang hamba beriman, yang ada di dahi atau yang ada pada tubuh seorang hamba yang beriman. Jadi Abu Bakar merasa takut kepada Allah, ya, dan kalau saja dia bisa, ya, hanya sebagai sehelai rambut yang ada pada seorang mukmin, tentu dia lebih memilih itu. Kalau dia bisa memilih, tentu lebih memilih itu. Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takutnya mempertanggungjawabkan amalnya, karena rasa kekurangan dalam menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar, orang yang Allah sudah jamin surga, tapi keadaan hidupnya dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti orang-orang yang berangan-angan kosong, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menampakkan penentangan kepada Allah dengan terus-menerus dalam berbuat maksiat. Ya. Kemudian diriwayatkan juga bagaimana Abu Bakar, ya, ketika beliau sholat, ya, beliau itu nampak seperti sebatang kayu, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar ketika sholat tertegun seperti sebatang kayu, tidak bergerak, kaku karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Bakar radhiyallahu taala an, ya, orang yang paling mulia setelah para nabi dan rasul. Takut kepada Allah. Kita, kedudukan kita, keadaan kita, derajat kita jauh sekali dari Abu Bakar. Ya. Ketika kita tidak memiliki apa yang ada pada Abu Bakar, berarti memang kita berada pada kekurangan yang sangat jauh sekali. Apalagi seorang yang menyangka dia berada pada kebenaran, padahal keadaannya 180 derajat berbeda dengan Abu Bakar, maka orang ini adalah orang yang tertipu. Orang yang keadaannya
180 derajat berbeda dengan keadaan yang ada pada Abu Bakar, dan dia merasa dia berada dalam kebaikan. Itu orang yang berbaik sangka kepada Allah dengan terus berbuat maksiat, maka dia adalah orang yang tertipu. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taalaan, orang yang banyak amalnya, orang yang beramal dalam keadaan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan juga di sini asar dari Umar atau apa yang ada pada Umar, ya. Di antaranya dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, asar dari Umar yang terdapat dalam kitab Az-Zuhud Al-Imam Ahmad, ketika Umar membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tur, inna adzab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Allah adalah pasti, yakni pasti akan terjadi, ada, ya. Kemudian setelah membaca ayat ini, baka ishtadda buka'uhu hatta marada wa adu, dia menangis sampai menangis dengan kuat hingga dia sakit, dan orang-orang pun menjenguk Umar. Lihat Umar bagaimana dia mensikapi keterangan tentang azab Allah, inna adzab rabbika lawaqi'. Dia mensikapinya dengan penuh rasa takut karena meyakini apa yang Allah firmankan itu benar. Dia takut akan azab Allah SWT. Berbeda dengan orang-orang yang tertipu dengan angan-angan kosong, terus-menerus berbuat maksiat dengan alasan berbaik sangka kepada Allah. Kemana mereka terhadap firman Allah SWT yang menjelaskan tentang azabnya? Di mana mereka? Bagaimana sikap mereka ketika Allah katakan azab Allah pasti? Apakah mereka tidak memiliki rasa takut? Allah mengucapkan, Allah berfirman ini benar adanya. Apakah mereka merasa aman kalau mereka itu memiliki jaminan, ya? Apakah mereka memiliki jaminan dari Allah kalau mereka tidak akan mendapatkan azab itu sehingga mereka tidak merasa takut? Sungguh keadaan mereka ini berbeda, terbalik, berbeda 180 derajat dengan apa yang ada pada Umar radhiyallahu taalaan, ya. Dibawakan juga oleh Imam Qayyim Utsman bin Affan radhiyallahu taalaan, ya. Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, idza waqafa 'alal qabri yabki hatta tabattala lihyatuh. Utsman bin Affan kalau dia berada di kubur, ya, di sisi kubur, sedang ziarah kubur atau berada di kuburan, sampai air mata membasahi jenggotnya, ya, sampai air mata membasahi jenggotnya. Ini dalil kalau para sahabat, diantaranya Utsman, berjenggot dan memelihara jenggot. Maka kalau ada orang yang tidak menyukai jenggot, maka ini adalah kekurangan ilmu pengetahuan dari dirinya pada apa yang menjadi keadaan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kita diperintahkan untuk meneladani apa yang ada pada mereka lahir dan batinnya, yang diperintahkan oleh agama kita untuk kita berhias dengannya. Di antaranya adalah janggut ini. Ya, lihat Utsman, ya, berjanggut, ya, basah janggutnya karena takut kepada Allah SWT, ya, mentadaburi keberadaan dirinya berada di dekat kubur, ya. Kemudian dibawakan juga oleh Imam Qayyim, Ali bin Abi Thalib pun demikian. Ya, keadaan dirinya yang dipenuhi dengan rasa takut. Di antara perkataan yang terkenal dari Ali bin Abi Thalib, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud, ya, kata Ali bin Abi Thalib berkata, dia berkata, fa amma tulul amal fayunsil akhirah, ya. Ali itu sangat takut dari dua perkara. Yang pertama panjang angan-angan, yang kedua mengikuti hawa nafsu. Dua
yang sangat ditakuti oleh Ali. Kemudian dia berkata, panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan berasa hidupnya bakalan lama, ya, tidak akan mati atau lain-lain dari panjang angan-angan. Adapun panjang angan-angan maka membuat seorang melupakan akhirat. Yang kedua, adapun ittibaul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka akan menghalangi seseorang dari kebenaran. Ya, dua keburukan yang ada pada manusia yang membawa dan menyeretnya ke dalam kejelekan, yaitu panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu membuat seorang akhirnya menolak kebenaran. Panjang angan-angan membuat seorang lupa negeri akhirat. Kemudian Ali berkata, ala wa inna dunya qad walat mudbarah wal akhirata muqbilatun. Ketahuilah, dunia itu berlalu, ya, dunia itu dilewati dan berlalu. Adapun akhirat menyongsong, terus mendekat, ya. Walikulli wahidin banun, dan masing-masing dari dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak, memiliki pengikut, ya. Fakunu min abna'il akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan jadi anak-anak dunia. Fa innal yauma amalun wala hisab, hari ini waktunya beramal, tidak ada hisab, tidak ada perhitungan, tidak ada pertanggungjawaban. Ini waktunya beramal saat di dunia. Wa ghadan hisabun wala amal, tapi besok nanti di akhirat waktunya pertanggungjawaban, perhitungan, dan bukan lagi waktunya beramal. Perkataan ini, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, atau asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana perhatiannya Ali terhadap akhirat. Di mana perhatiannya ini tentu didasari atas dasar keyakinannya akan akhirat. Bagaimana perhatian dia dan peringatan dia kepada kita sekalian untuk benar-benar memperhatikan amal. Kalau kita menjadi orang-orang yang menginginkan perhitungan yang baik, menginginkan kebaikan negeri akhirat, menjadi anak-anak akhirat, maka saatnya sekarang untuk memperbanyak amal. Adapun seorang yang meninggalkan amal dalam keadaan dia memiliki harapan baik di akhirat, ini angan-angan kosong. Ali mengingatkan, sekarang waktunya beramal, bukan waktunya untuk dihisap, tapi nanti setelah mati itu waktunya dihisap dan bukan waktunya lagi untuk beramal. Ya, maka kalau ada seorang yang memiliki harapan, berbaik sangka kepada Allah tapi meninggalkan amal, orang ini tertipu. Karena kalau memang dia memiliki rasa takut untuk hari pertanggungjawaban, kalau dia memang memiliki harapan dan baik sangka yang benar kepada Allah, harusnya dia beramal sekarang. Harusnya dia beramal sekarang dengan amal kebaikan, bukan malah memperburuk keadaannya. Bagaimana dia nanti mempertanggungjawabkan amal buruknya nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia nanti mempertanggungjawabkan dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dihisap dosa-dosanya kepada Allah. Apa dia bisa beralasan nanti ke hadapan Allah kalau dia melakukan dosa ini? Apakah seorang yang menjadikan baik sangka, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berbuat maksiat, dia bisa jadikan ini sebagai jawaban ketika Allah bertanya, ya, dia mempertanggungjawabkan amal keburukannya. Kemudian dia menjawab kepada Allah, ya Allah, saya lakukan dosa ini, saya lakukan maksiat ini karena baik sangka kepadamu ya Allah. Apa bisa dia mengucapkan ini sebagai alasan perbuatan dosa dan maksiatnya? Bahwasanya dia berbuat dosa, dia berzina, dia mencuri, dia membunuh karena baik sangka kepada Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, walillahil matsalul a'la, bagi Allah permisalan yang lebih tinggi. Sebagai contoh permisalan, ada seorang yang ditugaskan, diamanahkan oleh atasannya untuk suatu pekerjaan. Kemudian pekerjaan itu dia lalaikan, dia abaikan, dia rusak, dia tidak lakukan dengan baik. Ketika dia harus melapor kepada atasannya mempertanyakan amanahnya itu,
Kemudian dia menjawab, saya lakukan ini karena berbaik sangka kepada atasan, karena berbaik sangka kepada bapak, sehingga saya menyia-nyiakan amanah ini. Apakah kira-kira akal sehat ya si atasan ini menerima alasan tersebut? Nggak bakal terima. Bagaimana mungkin dia terima bawahan yang menyia-nyiakan amanah dengan alasan dia berbaik sangka kepada atasannya? Pasti si atasan bakal menjawab, kalau kamu berbaik sangka kepada saya, pastinya kamu mengerjakan amanah itu. Harusnya kamu mengerjakan amanah itu. Karena dengan kamu mengerjakan berarti kamu berbaik sangka kepada saya mengamanahkan sesuatu yang baik buat kamu. Saya mengamanahkan, memerintahkan sesuatu yang membawa kebaikan buat kamu, yang akan bawa maslahat. Tapi ketika kamu menyia-nyiakan amanah dan perintah saya, berarti kamu gak percaya sama saya, kamu gak berbaik sangka kepada saya. Sekarang kamu beralasan kamu berbaik sangka kepada saya, padahal kamu menyelisihi apa yang menjadi amanah saya kepada kamu. Ini mustahil. Maka bagaimana kalau seorang yang membawa dosa dan beralasan dengan baik sangka ini menghadap Allah, yang Allah Maha mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi, ya, walillahil matsalul a'la, dan bagi Allah permisalan yang lebih tinggi, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, perkataan Ali bin Abi Thalib, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan jadi anak-anak dunia. Sekarang waktunya beramal, nanti di akhirat waktunya perhitungan, pertanggungjawaban. Kemudian dibawakan juga sahabat yang lainnya atau beberapa asar dari sahabat yang lainnya yang menunjukkan bagaimana mereka adalah orang-orang yang dipenuhi rasa takut dan bersungguh-sungguh dalam beramal, dalam berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keadaan keberagamaannya tidak seperti mereka-mereka ini dari para sahabat Nabi SAW, maka keadaan beragama mereka pasti adalah keadaan beragama yang keliru dan salah. Karena pastinya para sahabat berada pada kebaikan, pastinya para sahabat adalah orang-orang yang terbentuk dan dididik langsung oleh Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi. Dibawakan di sini oleh Imam Al-Qayyim Abu Darda radhiyallahu taala an. Abu Darda radhiyallahu taala an diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Zuhud, ya. Abu Darda pernah berkata, "Inna asyadda ma akhafu ala nafsi yaumil qiyamah an yuqalu li ya Abu Darda qad alimt fa kaifa amilt fi ma alimt." Tidak ada sesuatu yang sangat membuat aku takut nanti di hari kiamat kecuali ketika aku menghadap Allah, aku ditanya, "Wahai Abu Darda, kamu udah tahu kan itu? Apa yang telah kamu amalkan dengan apa yang kamu tahu itu?" Abu Darda takut kepada Allah, bahwasanya dia sudah mengetahui kebaikan ini, mengetahui keburukan itu, mengetahui ini adalah ketaatan, itu adalah kemaksiatan. Dia takut mempertanggungjawabkan kepada Allah amal yang sudah dia realisasikan, yang sudah dia lakukan berkait dengan ilmu yang sudah Allah anugerahkan kepada dia. Dia takut tidak bisa jawabkan ilmu itu kepada Allah karena tidak dibuktikan dengan amal yang benar yang menjadi konsekuensi ilmu tersebut. Ini Abu Darda radhiyallahu taala. Dan orang-orang yang berbuat maksiat, dia tahu itu perbuatan dosa. Gimana dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mempertanyakan, kamu tahu itu perbuatan dosa, kamu itu tahu maksiat, kenapa malah terus dilakukan? Bagaimana amalmu dengan ilmu yang sudah ada padamu tentang maksiat tersebut? Ya. Ini sesuatu yang sangat ditakuti oleh Abu Darda, yang menunjukkan Abu Darda seorang yang sangat takut. Kemudian dia juga berkata, "Lau ta'lamuna ma antum lakuna ba'dal maut." Kalaulah kalian tahu apa yang kalian akan hadapi setelah kematian, lama akaltum ta'aman ala syahwatin. Kalian gak akan memakan makanan dan meminatinya. Tidak akan memakan makanan dengan lahap. Kalau memang kalian dapatkan setelah kematian.
Wala syarabtum syaraban ala syahwah, dan kalian tidak akan minum ya minuman kalian dengan syahwat atau dengan antusias ya, karena nggak enak makan, nggak enak minum. Seperti seorang yang mengalami suatu keadaan dari kecemasan, rasa takut dan seterusnya, dia jadi nggak enak makan, dia jadi nggak enak minum. Abu Darda ingin menjelaskan kepada sekalian, kalaulah kalian tahu keadaan yang sesungguhnya setelah mati kalian akan menjadi nggak enak makan, kalian akan menjadi nggak enak minum. Kemudian kata Abu Darda, wala dakhaltum baitan tastadillun, masuk ke dalam rumah untuk berteduh dengan santai, dengan nyamannya. Wala kharajtum ila sa'i, kalau kalian tahu apa yang kalian akan dapatkan setelah kematian, kalian pasti akan keluar menuju tanah lapang, memukul dada-dada kalian, yang menunjukkan penyesalan, yang menunjukkan keseriusan, yang menunjukkan keinginan keras dalam kebaikan akhirat. Wa tabkuna ala anfusikum, kalian akan menyesali diri kalian, memukul dada kalian, ya, menangisi diri kalian. Wala waditu anni syajaratun tu'dadu thumma tu'kal, aku harap andai saja aku ini hanyalah suatu pohon yang dijadikan tempat bersandar, yang dijadikan sandaran kemudian dimakan. Ini aku bukan apa-apa, hanya pohon saja yang dijadikan sandaran, dimakan, ya, yang tidak akan apa yang dia lakukan, ya. Ini perkataan Abu Darda, dan perkataan Abu Darda ini mirip dengan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang disahkan para ulama. Nabi SAW pernah bersabda, "Lo ta'lamuna ma'alam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum katsiran." Kalaulah kalian tahu apa yang saya tahu, ini keadaan setelah kematian, kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Wala tas'aduna ila su'udat taj'aruna ilallah, kalian akan naik ke tempat-tempat tinggi, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kalian diselamatkan di akhirat nanti, setelah kematian kalian nanti. Kalaulah sekalian benar-benar melihat dan tahu seperti yang aku ketahui tentang akhirat, kalian gak akan banyak tertawa, justru kalian akan banyak menangis. Ini sabda Nabi SAW, ya, dan perkataan Abu Darda mirip atau semakna dengan sabda Nabi yang mulia SAW. Abu Darda mengatakan, kalau kalian tahu apa yang kalian temui nanti setelah kematian, kalian akan menuju lapangan yang luas, memukul dada-dada kalian, mengasihani diri kalian, menyesali apa yang ada pada kalian, ya. Dan andai saja saya hanya sebuah pohon yang dijadikan tempat bersandar kemudian dimakan, ya, tidak mempertanggungjawabkan apa yang, ya, itu tentu lebih mudah, ya, saat ini. Maka pelajaran bagi kita sekalian dari apa yang dibawakan oleh Imam Al-Qayyim, inilah para sahabat Nabi yang mulia alaihi wasallam. Bagaimana rasa takut mereka, bagaimana ketakwaan mereka, bagaimana kesungguhan mereka dalam amal, bagaimana keterikatan mereka akan akhirat, bagaimana harapan mereka kepada Allah SWT, iman mereka kepada apa yang ada setelah kematian, yang membawa mereka memiliki rasa takut, yang kemudian membawa mereka bersungguh-sungguh dalam beramal, ya. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT, kemudian dibawakan oleh penulis athar yang lainnya dari Abu Dzar, ya, kemudian athar yang lainnya dari Tamim Ad-Dari, athar yang lainnya dari tabi'in, ya, Ibnu Abi Mulaika dari Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, ya, kemudian dan yang lainnya yang menunjukkan bagaimana para sahabat generasi terbaik, kemudian setelah generasi para sahabat itu tabi'in yang dididik oleh para sahabat berada pada keberagamaan, dipenuhi dengan harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan gak ada satupun di antara mereka yang meremehkan keburukan, dosa, maksiat yang ada, ya. Ini
hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah kembali kepada pokok bahasan. Kembali kepada pokok bahasan, ya. Di mana penjelasan-penjelasan sebelumnya Al-Imam mendalami berkait dengan alasan seorang berbuat dosa dan terus berada pada kubangan dosanya. Kemudian beliau bantah, di mana penjelasan ini, ya, penjelasan yang datang setelah sebelumnya beliau menjelaskan tentang obat daripada penyakit dosa, dari doa, dari kepada Allah, membaca Al-Quran, ya, zikir dan seterusnya, obat untuk kita terhindar dari perbuatan dosa. Kemudian Al-Imam menyelangi dengan alasan-alasan seorang terus berbuat dosa. Kemudian beliau membantahnya. Kemudian beliau kembali kepada pokok pembahasan. Beliau mengatakan fal narji ila ma kunna fihi min dzikrid dawaidda. Mari kita kembali ke dalam pembahasan menjelaskan tentang obat dari penyakit maksiat ini. Ini istamarra afsadad dunya al-abd wa akhiratahu. Yang kalau penyakit ini diteruskan akan merusak seseorang, ya. Kemudian Al-Imam menjelaskan famimma yanbaghi an yu'lam anna dzunub wal ma'asi tadurru wala bud, ya. Kalau kita boleh klasifikasikan di antara obat penyakit dosa yang terus-menerus menjerat seorang hamba, yaitu selain doanya kepada Allah SWT terutama, selain dekatnya dia dengan Al-Quran, mentadaburi, memahami, membacanya, ya. Yang ketiga, ya, kalau boleh kita klasifikasikan agar seorang terlindungi, terjauhkan dari perbuatan dosa, bangkit dari dosanya, yaitu pengetahuannya, ilmunya tentang keburukan dosa tersebut. Tentang keburukan dosa tersebut. Makanya Al-Imam Al-Qayyim kemudian selanjutnya menjelaskan tentang akibat buruk dari dosa. Bahwasanya dosa itu membawa mudarat pasti. Dosa itu membawa mudarat pasti. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita seorang manusia yang menjadi suatu tabiat manusia, fitrah manusia, mereka akan menjauhi sesuatu yang mudarat, ya, dan mendekat kepada sesuatu yang baik. Itulah fitrah manusia, ya. Maka dengan memberitahukan pengetahuan seseorang tentang mudarat, semoga ini bisa membendung keinginan dia berbuat maksiat ketika dia tahu itu membawa keburukan buat dia. Karena manusia ketika dia mengerti dan memahami sesuatu itu adalah bahaya, dia akan menjauhinya. Ini fitrah manusia. Ini fitrah manusia. Ya. Maka di antara sebab seorang bisa menghindari perbuatan maksiat adalah pengetahuannya akan keburukan, kejelekan maksiat tersebut, akibat buruk dari perbuatan maksiat tersebut. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Qayyim selanjutnya menjelaskan tentang keburukan-keburukan dosa dan maksiat. Di mana penjelasan ini diharapkan bisa menjadi penghalang, ya, menumbuhkan rasa takut, bisa menjadi penghalang untuk meneruskan dosa dan maksiatnya, ya. Al-Imam menjelaskan yang perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya dosa dan maksiat membawa kemudorotan, dan itu pasti. Dan mudarat dosa dan maksiat bagi hati itu seperti racun yang memudaratkan badan. Seorang meminum racun, maka badannya pun mudarat, teracuni, jadi tidak berfungsi, bahkan dia bisa mati akibat racun yang masuk ke dalam tubuh. Begitulah permisalan dosa bagi hati. Dia ibarat racun bagi anggota badan, bagi tubuh. Dosa itu adalah racun bagi hati yang membuat dia sakit, bahkan bisa sampai menjadikannya mati, ya. Al-ikhtilafi darajatiha wa fid darar dan seterusnya, ya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan secara global, ya, tentang kaum-kaum yang telah Allah ceritakan di dalam kitabnya
kisah perjalanan mereka sehingga mereka Allah timpakan keburukan, dan itu semua tidak lain adalah akibat dosa dan maksiat mereka. Ya, ini insya Allah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, Al-Imam menjelaskan tentang Nabi Adam, apa yang menyebabkan dia turun ke bumi. Iblis laknatullah, apa yang menyebabkan dia terlaknat dan akhirnya tidak diampuni oleh Allah SWT. Apa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh ditenggelamkan? Apa yang menyebabkan kaum Ad ya dibinasakan dengan angin yang mengelilingi dan membinasakan mereka? Apa yang menyebabkan kaum Samud Allah binasakan dengan suara yang menggelegar? Apa yang menyebabkan kaum Lut ya Allah SWT timpakan bumi tempat mereka berpijak, mereka dihujani batu ya. Kemudian apakah yang menyebabkan Firaun Allah tenggelamkan di laut, Qarun Allah tenggelamkan ke dasar bumi ya, dan seterusnya ya, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim secara global, nanti akan ada rincian-rinciannya. Yang ini semuanya tentunya menjadi pelajaran bagi kita sekalian, bahwasannya dosa benar-benar memiliki pengaruh keburukan dalam kehidupan, cepat atau lambat. Maka bagi orang-orang yang terus-menerus ya berada dalam kubangan dosa, hendaklah dia pahami poin ini dengan baik. Yang namanya dosa itu memberi pengaruh ya buruk bagi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang namanya dosa itu memberi efek buruk di dunia dan di akhirat, cepat atau lambat. Kalaulah dia tidak meyakini hal ini, maka dia adalah orang yang tertipu. Dia adalah orang yang benar-benar sangat rugi dalam menjalani kehidupannya. Bagi orang yang menyadari hal ini, maka bersegeralah bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah SWT, bangkit dari kubangan maksiatnya dan membersihkan dirinya dengan permohonan ampunnya kepada Allah SWT dan perbaikan amal dia selanjutnya. Insya Allah kita akan dalami lagi pembahasan yang lebih spesifik berkaitan dengan pengaruh buruk dari dosa dan maksiat yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim secara global, kemudian dijelaskan juga nanti rincian-rinciannya insyaallah taala di kesempatan yang Allah mudahkan bagi kita sekalian di kesempatan yang akan datang ya. Mungkin min soal ada yang dipertanyakan mungkin. Bismillah. Ustaz, bagaimanakah meyakinkan doa kita akan dikabulkan Allah? Ya. Bagaimana meyakinkan doa kita agar dikabul oleh Allah SWT? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih dan dibawakan juga oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, kitab ini berkait dengan doa, adab-adab yang harus kita miliki sehingga doa itu menjadi suatu yang berarti ya, yaitu kita yakin Allah mengabulkan doa kita. Bagaimana kita bisa meyakini doa kita dikabul oleh Allah? Yakin, kita meyakini Allah SWT Maha mendengar, Allah SWT Maha luas rahmatnya, Allah SWT Maha dermawan. Dalam keadaan kita yakin doa kita dikabul, jangan berburuk sangka kepada Allah dengan doa yang kita sudah panjatkan. Maka ini diantara adab kita berdoa sehingga doa kita dikabul oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doamu diijabah. Nah, perlu juga kita jelaskan sedikit di sini. Ijabah doa, ya. Apa yang dimaksud? Apa makna dari pengijabahan doa? Pengijabahan doa, ya, itu terdapat keterangan dari hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Doa yang diijabah oleh Allah akan diperlakukan dengan salah satu dari 3 kemungkinan ini. Ya. Yang pertama, doa yang diijabah oleh Allah adalah doa yang Allah akan beri seperti apa yang diminta oleh hamba itu. Kemungkinan pertamanya itu, kita doa A, Allah kasih A. Kemungkinan yang kedua, diijabahnya doa kita oleh Allah SWT pastinya, yang maha mendengar dan maha mengijabah doa,
adalah dengan kita dihindarkan dari keburukan semisal sekadar doa yang kita minta. Ini kita tapi kita diberi B, yaitu selamatnya kita dari keburukan senilai bobotnya dengan permintaan yang kita minta. Itu kemungkinan keduanya. Kemungkinan yang ketiga, kata Nabi yang mulia SAW, doa yang diijabah oleh Allah adalah doa seorang minta A, tidak Allah kasih A, tidak Allah kasih B, tapi Allah simpan doanya untuk Allah tunaikan dan anugerahkan buat dia di akhirat. Tentu yang lebih baik lagi di akhiratnya. Untuk akhirat itu lebih baik, ya. Inilah perlakuan Allah kepada hamba yang berdoa kepadanya. Dari ijabah doa Allah kepada hamba itu. Yang pertama, Allah kabulkan sebagaimana adanya. Yang kedua, Allah hindarkan dari keburukan senilai doa yang dia minta. Yang ketiga, Allah simpan doanya untuk Allah beri nanti di akhirat. Maka nggak ada orang yang rugi dalam berdoa kepada Allah. Yakin doa kita diijabah oleh Allah SWT. Dan kalau memang kita tidak mendapatkan seperti apa yang kita minta, jangan buruk sangka kepada Allah. Bisa jadi yang Allah hindarkan dari kita lebih banyak lagi. Kita tidak diberi A seperti yang kita minta, tapi ternyata banyak keburukan yang kita terhindar dan selamat darinya. Ya, kita minta A, kita tidak terhindar mungkin dari keburukan. Jangan buruk sangka kepada Allah. Allah nggak akan menyia-nyiakan orang yang berdoa kepadanya. Allah akan beri nanti di akhirat, dan akhirat tentu lebih baik. Dan yakinlah apa yang Allah SWT pilihkan buat kita sekalian itu lebih baik buat kita. Dan lebih baik sangka kepada Allah. Karena pastinya Allah yang lebih mengetahui kebaikan buat kita dari diri kita sendiri. Betapa banyak kita meminta, menginginkan sesuatu. Allah Maha mengetahui di balik itu semua akan menimbulkan keburukan karena Allah menyayangi kita, Allah hindarkan kita, Allah tidak beri kita seperti apa yang kita minta. Tapi Allah menginginkan kebaikan buat kita. Maka jangan pernah berburuk sangka, memiliki buruk sangka kepada Allah sedikit pun dengan doa yang kita minta. Para sahabat ketika dijelaskan oleh Nabi SAW, doa akan diperlakukan dengan salah satu dari tiga ini. Mereka berkata, idzan nukfir. Kalau gitu kita banyakin doa aja, karena nggak ada ruginya berdoa sedikit pun. Maka Nabi SAW menjawab, Allahu aktar, Allah lebih banyak lagi anugerahnya. Yaudah, jangan takut kita berdoa. Ini diantara poin yang sangat penting dan paling penting. Ya, ketika kita berdoa kepada Allah, ini doalah dalam keadaan penuh keyakinan Allah mendengar, mengijabah doa kita. Selain juga ada adab-adab yang lainnya yang pernah kita jelaskan di dalam penjelasan kita, saya kira di penjelasan-penjelasan yang lalu tentang kitab ad-da'wah dawa ini. Tapi itu yang berkaitan dengan keyakinan kita terhadap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin kalau nggak ada lagi, saya kira kita cukupkan dulu perjumpaan kita sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf kurang lebihnya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah SWT menjaga dan melindungi kita dari setiap keburukan yang nampak atau yang tersembunyi. Semoga Allah SWT mengokohkan dan menjadikan kita orang-orang yang istiqomah sampai akhir hayat kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sekalian, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kaum muslimin, orang beriman yang laki-laki dan yang wanita. Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian, negeri kita, keluarga kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Wassallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.